Sebab demikianlah firman Tuhan, hai jemaat, bahwa akulah Tuhan yang mengetahui jalan-jalan yang akan engkau harus tempuh di dalam tahun ini. Demikian firman Tuhan. Aku telah berjalan di depanmu, aku juga ada di belakangmu, aku ada di atasmu, bahkan menatang engkau pada waktu engkau jatuh. Tapi demikianlah firman Tuhan, berjalanlah dengan kecepatan jalanku, bukan engkau berlari untuk melakukan sesuatu yang belum waktunya yang aku tetapkan. Tapi ketika engkau berjalan dan bersabar, nantikanlah Tuhan dan hidup dengan benar, maka engkau akan melihat karya keselamatanku akan nyata dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat mujizat yang belum pernah engkau saksikan dalam hidupmu, yang belum engkau alami, akan terjadi. Demikian firman Tuhan. Bahkan penerimaan keuangan yang belum pernah engkau dapatkan sebelumnya akan engkau mulai nikmati. Kecaplah dan ketahuilah dan lihatlah bahwa akulah Tuhan yang telah menyediakan itu kepada engkau, hai jemaat. Aku mengucap syukur bahwa pada saat ini, bahwa engkau memberikan kekuatan baru kepada kami. Masuk dan memberikan Tuhan perspektif, horizon yang baru kepada jemaatmu. Untuk kami masuk dan tapaki 2024. Dan aku berdoa untuk rohmu akan terus menggelora dalam hati kami Tuhan. Menyatakan firman-Mu dan memberikan kami pengenalan yang lebih dalam akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa inilah firman yang akan menjadi dorongan kita, dan kita membuka awal tahun ini dengan tema mengenal Allah. Mengenal, saudara, kita bukan bicara sekedar tahu. Kalau kita misalnya masuk ke sebuah perusahaan, saudara diberikan peraturan perusahaan. Bukan berarti saudara akan mengenal perusahaan itu. Saudara bisa abide in all the rules, tetapi belum tentu saudara mengenal. Kita bisa mempelajari konstitusi bangsa ini sampai jadi profesor, tapi belum tentu kita mengenal sampai kita berjumpa dengan orang yang menghasilkan atau yang menulis konstitusi itu dan menangkap, baru kita mengatakan mengenal. Karena mengenal di dalam terminologi Alkitab itu sampai kepada level hubungan suami istri. Dikatakan Adam mengenal Hawa, lalu lahirlah Kain. Mengenal adalah sebuah keintiman dari private world. Sebuah dunia yang begitu privat sekali. Dan kadang-kadang ada hal-hal dalam pengenalan akan Allah kita itu. Kita nggak bisa bagikan ke orang seperti Maria ketika dia menerima pesan daripada Gabriel. Dia simpan sebagai misterion. Dia simpan sebagai rahasia imannya. Dan rahasia itu kemudian ketika Kristus pada waktunya. Paulus mengatakan the mystery yang telah berabad-abad lamanya itu tersingkap, tertutup, disingkapkan di dalam Kristus Yesus. It takes 33 years. Rahasia iman Maria itu terungkap ke dunia. Nah, saya percaya bahwa pada hari ini ketika kita masuk dalam 2024 dengan berita, dengan pengajaran tentang mengenal Allah, maka saya percaya bahwa ini akan menjadi berita persiapan untuk kita semua bertumbuh. Amin, saudara. Dan hari ini saya berikan judul khotbah saya, masih bisa lebih unggul. Excelling still more. Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu boleh bangkit berdiri sebentar untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, teks kita hari ini dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan kedua. Boleh kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu. Nah, mungkin
Dari mana Pak Markus ngambil judul Excelling Still More? Nah, saya akan bacakan dari terjemahan New American Standard Bible. Finally then, brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus that as you receive from us instruction as to how you ought to walk and please God, just as you actually do walk, that you excel still more. For you know what commandments we gave you by the authority of the Lord Jesus. Jadi aku mau engkau melakukan lebih bersungguh-sungguh, itu adalah dari terjemahan kata excel still more. Dan dari kata aslinya unggul atau excel itu periseo di dalam bahasa Yunani, artinya melimpah atau berlimpah, abound, above and beyond surroundings, di atas, melampaui, ada di dalam jumlah yang penuh, artinya full potential, maju, ada progress, ada kelimpahan. Nah, di dalam beberapa kalimat perjanjian baru seperti 1 Korintus 8 ayat 8 dimodifikasi oleh Paulus, kata ini kemudian berarti luar biasa, extraordinary, atau melampaui, atau better, lebih baik. Nah, saudara-saudara yang guru sini sih tahu ya, terutama mungkin di MDC ya, saya waktu jadi guru harus nulis report card, which is itu adalah pekerjaan yang paling menantang saya, karena selain mesti perlu anugerah ya, dan juga memilih kata-kata yang tepat supaya tidak melukai orang tuanya dan anak itu. Karena report card ini menjadi saksi seumur hidup mereka. Jadi saya mesti pilih kata-kata, dan kadang-kadang nih orang sebenarnya bukan tidak bisa, tapi dia masih belum mau, sehingga saya bisa pakai frase ini. So and so have not lived up to the potential. Dia belum sampai atau belum pada potensinya seumur anak itu. Artinya dia masih bisa lagi direnggangkan, di stretching out. Karena di waktu dia punya room of improvement, ada stretching out, ada ruang untuk perubahan, maka dia akan bisa bertumbuh. Dia mencapai potensi pada usia anak tersebut harusnya. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen tidak sampai pada potensi itu. Ada seorang yang mengatakan, di mana tambang batu mulia atau berharga, emas paling besar di muka bumi? Ada yang mengatakan mungkin waktu itu di Afrika Selatan yang jadi lubang besar itu. Oh, mungkin Tembagapura. No. Tiba-tiba orang ini memberikan sebuah jawaban yang mengagetkan kepada pendengarnya. Bahwa tambang terbesar itu justru ada di mana? Kuburan. Kuburan. Lihat orang-orang yang ada di sana. Di Batu Nisan itu, saudara lihat. Orang ini lahir, mati. Lalu ada tanda garis penghubung, dash. Apa yang engkau isi di dalam dash itu? Kita punya pembatasnya, lahir dan mati. Pengkhotbah mengatakan begitu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Di tengah-tengahnya itu antara ayat 2 sampai ayat 8, dia bicara mengenai how you fill in the dash. Itu bisa jadi ensiklopedia, bisa jadi properti-properti yang banyak, bisa jadi jurnal-jurnal yang akan mengubah, tulisan, buku, bisa jadi gereja, bisa jadi legacy yang macam-macam, atau tidak sama sekali. Banyak orang dilahirkan Tuhan ke dunia ini kembali seperti orang yang punya satu talenta dan dia simpan karena dia takut. Dan Tuhan mengatakan orang seperti orang yang malas dan jahat. Kalau dalam istilah bisnis, ya udahlah. Mungkin memang kamu gak jago, tapi minimal balik modal, kan begitu kan? Dikasih 1, dibalikin 1. Tapi buat Tuhan itu jahat. Itu malas. Bapak Ibu, excellence, dan ini menjadi bagian dari core values MDC. Spirit of excellence.
Dan excellence di sini bukan cuma sekedar profesional. Saudara pakaian excellent, tidak bajunya disetrika kalau pelayanan ya, jangan sampai aut-autan diambil dari lemari. Begitu aja garis-garis nggak karu-karuan. Lalu kita pelayanan, yang penting hati Pak. Betul hati. Tapi juga ada tampak luar. Cuma sekarang Bapak Ibu, jangan kita fokus hanya excellence itu adalah how we present outwardly. Karena Paulus mengatakan mengenai excellence still more, bukan dalam bentuk penampilan luar jemaat itu. Bukan. Karena jemaat Tesalonika dikatakan excellence still more, sebab pada pasal pertama dia sudah ceritakan bagaimana kebanggaannya terhadap jemaat Tesalonika itu. Dikatakan bahwa kamu walaupun baru cuma 2 minggu dirintis, imanmu sudah viral ke seluruh daerah Akaya dan sampai ke Makedonia. Sampai ke Yerusalem, jemaat mendengar akan imanmu yang luar biasa. Akan pengharapanmu, akan ketekunanmu dalam aniaya. Karena kemudian kita tahu bahwa Paulus harus meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Athena. Karena dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh. Dia sempat mampir ke Berea, dia ngajar di sana, tapi kemudian akhirnya dia sampai ke Athena. Dan kemudian Paulus mengatakan bahwa di dalam pasal 2 dia menceritakan bagaimana integritas pelayanan mereka. Dan hasilnya, lalu pasal yang ketiga dia ceritakan lagi bagaimana jemaat ini mendengar laporan setelah mereka mengutus Timotius untuk melayani, melanjutkan karya daripada Paulus dan Silvanus. Saudara-saudara, kemudian setelah dia kisahkan semua itu, pasal yang keempat bilang, jadi akhirnya, sebagai dorongan akhir itu, makanya dari pasal 4 sampai dengan 5, itu adalah exhortation Paulus kepada jemaat. Dan dia bicara mengenai apa? Kekudusan hidup. Dia bicara mengenai kemurnian iman. Dia bicara mengenai menjauh dari segala imoralitas. Tidak sembarangan hidup lagi. Nah saudara-saudara, kita melihat bahwa excellent ini, Paulus mau mengatakan dengan kata lain, I want you to be extraordinary. I want you to excel still more. I want you to excel into a higher degree. I want you to excel in the greater extent. Kamu udah berhasil di pasal pertama. Tapi jangan puas di sini. Maju terus. Dengar baik. Orang-orang yang terus cerita tentang pengalaman dan kebesarannya di masa lalu, berarti dia belum bikin apa-apa hari ini. Kita bersyukur untuk apa yang terjadi di masa lalu. Tapi jangan terus-terus terjebak di sana. Itu namanya nostalgic mentality. Mengagumi kebesaran masa lalu. Tapi lupa akan tujuan di masa depan. Kekristenan itu hidup di 3 fase waktu. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Budaya-budaya seperti China, itu nostalgic worldview. Saudara pergi kemana? Hangzhou, ke beberapa kota-kota besar, ada pertunjukan-pertunjukan Windows of the World. Itu semua bercerita mengenai kebanggaan mereka akan warisan ribuan tahun dari bangsahan. Tetapi kalau saudara belajar ke Jepang, mereka justru menutupi masa lalu dengan keburukannya dan fokus kepada masa depan. Makanya TV yang 1 tahun 2 tahun udah buang kan di tempat sampah. Lalu dikutip sama orang Surabaya, dijadikan di sini refurbish lalu dijual lagi. Dulu kan ada itu problem begitu. Karena untuk membuang saja mesti bayar. Mereka fokus ke masa depan. Kalau Indonesia sekarang. Lupa dengan masa lalu, gak peduli dengan masa depan. Lagi menjabat, habiskan APBN-nya. Nanti masuk penjara, nanti anakmu bapaknya jadi koruptor, gak usah pikirin. Toh juga cuma 8 bulan di suka miskin, habis itu bisa keluar lagi.
Nggak belajar dari masa lalu. Kita sebenarnya dibilang sebagai bangsa historia amnesia. Cepat-cepat lupa dengan masa lalu. Kita nggak belajar. Padahal Paulus mengatakan semua yang ada di dalam masa lalu itu. Supaya kita belajar sekarang ini. Dan kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah Paulus mau mengatakan kepada jemaat. Hey, kamu sudah bertumbuh di sini. But please, I want you to excel more. Gereja harus mengejar keunggulan rohani, spiritual excellence ini. Yang ditandai dengan pengenalan kita akan Allah lebih dahulu. Excellence itu pertama dimulai dari mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan ini pengenalan bukan pengenalan satu hari. Makanya dikatakan rahasia ini besar. Jemaat di Efesus dikatakan apa? Antara Kristus dengan gerejanya diumpamakan seperti apa? Seperti pernikahan kan? Satu kali orang yang 50 tahun pernikahan emas. Ditanya apa kesan-kesan Bapak tentang istrimu? Dia cuma bilang satu hal. Sampai sekarang saya masih belum kenal istri saya. Bukan dalam arti informasi grammar stage. Siapa, di mana, kapan, kakaknya siapa. Semua dia pasti tahu. Tapi pengenalan itu terjadi karena hubungan, karena relasi yang terus menerus. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam doa. Terhubung senantiasa, terkoneksi senantiasa. Spiritual excellence. Yang menjadi identitas, DNA daripada jemaat kita ini. Harus keluar. Itu sebabnya pembuka ibadah ini. Satu kehormatan buat saya. Dan ini saya bersyukur untuk Pak Yose yang membantu saya excellent sekali di dalam semua PPT ini. Kalau saya nggak bisa segini. Dan dia lakukan dalam waktu yang sangat singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya saudara. Luar biasa. Saya kasih jam 1 pagi hari Jumat, hari Sabtu pagi ya. Saya tulis. Besoknya udah jadi begini sudah luar biasa. I know my capacity. Terus Yose bilang, Pak boleh nggak saya bantu? Oh iya silakan. Terserah kamu yang terbaik. Dan saya tahu ketika ditampilkan saya bilang, waduh. Sungguh saudara diberkati dengan pemimpin-pemimpin yang kreatif saudara. Berikan tepuk tangan dulu kepada all the pastors and leaders di sini. Nah saudara, ada 3 hal yang kita melihat fondasi penting yang Paulus katakan tentang keunggulan spiritual itu. Yaitu memahami, mengenali Allah. Yeremia 9 ayat 23-24, Allah mengatakan kepada Yeremia, dunia mencari kebanggaan yang salah, yaitu kebanggaan akan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, dan juga kekayaan. Jangan taruh kebanggaanmu kepada 3 hal ini. Tapi dengar baik, dunia justru cari yang ini. Kamu jadi paling pintar, paling berkuasa, paling kaya. Salahkah semua itu? Belum tentu. Tetapi Tuhan memberikan antitesa kepada 3 hal ini. Dikatakan yang terbaik adalah kamu mengenal dan memahami Yahweh Israel. Yahweh yang satu. Lawan daripada 3 hal ini. Yang pertama, keset. Kasih setia. The covenantal love of God. Dan ini 245 kali disebutkan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru tidak ada satu kata Yunani yang bisa menerjemahkan ini. Diterjemahkan charis tapi nggak cocok. Loving kindness, well enggak. Kenapa? Karena di tengah-tengah kegagalan Israel Allah tetap mengingat akan perjanjiannya. Bangsa lain dihabisin sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Amon, Moab, Put yang membesarkan bangsa Mesir udah nggak ada di muka bumi ini. Tapi Israel sejahat-jahatnya mereka Tuhan masih memelihara karena perjanjiannya itu dan sampai tembus kepada kekekalan. Saudara-saudara, keset, kasih setia. Itu yang dikejar, itu yang kita mesti kenali dalam mengenal Allah. Lalu yang kedua dikatakan keadilan. Mispah. Keadilan itu artinya kamu percaya bahwa yang benar akan dihargai, yang salah akan mendapat konsekuensi.
Yang tertindas akan dibela. Yang sombong akan dihancurkan Tuhan. Dan ketahuilah Tuhan mengendalikan semua keadaan itu. Remember who is in charge. Itu adalah pesan perjanjian lama kepada bangsa Israel. Lalu yang ketiga dia katakan kebenaran. Sedek. Dari situ kita dapat kata sedekah. Sadakah. Sadak. Kebenaran yang bukan cuma kebenaran, tapi kebenaran yang harus mengalir kepada banyak orang. Kebenaran yang penuh dengan compassion. Dan Tuhan mengatakan itu yang kamu mesti kenali. Kalau kamu bangga, banggalah karena hal itu. Wow. Jadi bukan berapa besar, berapa kuat, berapa kaya. Bapak Ibu jangan tergoda dengan racing yang perlombaan yang ditawarkan dunia. Bahkan saya mau mengatakan bahwa ini masuk ke dalam gereja Tuhan. Kita berlomba-lomba menjadi lebih besar dengan segala gimmick. Dengan segala hal untuk menarik orang. Tapi tidak membuat mereka tumbuh dan menjadi dewasa. Excellence di dalam rohani mereka. Hari ini kita lihat 3 hal. The priority, the power and principles, the progress and pressure of excelling. Yang pertama dikatakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu untuk kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Dan ini diulang lagi nanti di ayat 10 sebagai penutup. Aku mau kamu sungguh-sungguh excellent. Prioritas kita adalah excellent. Dan dia nggak pakai kata perintah walaupun itu dia yang membidani jemaatnya. Paulus yang membidani kelahiran jemaat Tesalonika, tapi dia nggak perintah-perintah seenaknya. Dia memakai kata, aku minta, aku nasihatkan. Itu seperti seorang yang ada di samping dan mengatakan, yuk nak, ayo belajar. Kita seperti kayak pembimbing yang menuntun orang ini untuk jalan, untuk bangkit, untuk melakukan. Bukan seenaknya perintah-perintah dan ngancam-ngancam, bukan. Walaupun dia punya hak, tapi dia nggak pakai hak itu. Dia dorong mereka. Ayo jemaat, lebih excellent lagi. Kamu sudah lakukan, tapi lebih excellent lagi. Ayo kita kerjakan sama-sama. Prioritas Paulus kepada orang percaya adalah kemajuan rohani. Dan ini dimotivasi untuk mereka mengenal Tuhan. Jadi being excellence pertama itu harus being excellence in knowing your God. Mengenal Allah. Dan itu yang tembus. Tuhan gak akan tanya nanti berapa jumlah besar jemaatmu kepada para gembala. Berapa banyak buku yang kamu tulis. Kepada para professors. Berapa jurnalmu masuk Scopus. Itu baik di sini. Tapi kalau saudara mau melakukan sesuatu sampai kepada kekekalan. Ingat mana yang lebih kekal. Prioritas kita. Bahkan para pelayan-pelayan. Bukan sekedar hadir dalam ibadah. Bukan sekedar melakukan semua aktivitas rohani. Tapi mengenal dia. Bertumbuh. Bahkan mengenal dia sampai kemudian kita bertumbuh di dalam pemberian kita. Paulus mengatakan bahwa kamu mesti excellence di dalam pemberianmu. Wow. Artinya ini yang saya lakukan hampir 25 tahun dengan istri saya. Sebagai gembala, kami selalu menguji seberapa the capacity of giving yang kami lakukan. Jadi kami selalu menulis karena pembukuan dipegang sama istri saya. Dia selalu catat berapa banyak persembahan, pemberian, donasi yang kita tabur kepada rumah Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang percaya. Dan setiap tahun kami evaluasi, apakah kami lebih maju enggak, lebih banyak enggak dari tahun lalu. Enggak bandingin dengan orang lain. Tapi dengan kami tahun 2022, kami lakukan di 2023. Dan titik 2023 sama seperti semuanya pajak, berapa posisi terakhir pada akhir bulan. Dan saya katakan berapa posisi terakhir waktu kita memberi. Maka kemudian salah satu targetnya kita akan memberi lebih banyak dari tahun 2023.
Berapa kedalaman rohani saya. Berapa pemahaman saya akan firman Tuhan. Dan saya akan stretching lagi lebih keras. Saudara-saudara, prioritas kita itu mengenal Tuhan. Taruh ini nomor 1. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dicari oleh dunia, makan, minum, hiburan, semua uang akan Tuhan tambahkan. Tapi ini dulu yang kamu mesti cari. Mana yang lebih dahulu engkau bangun setiap hari. Yang engkau kejar. Kita bersyukur mulai tanggal 9 besok. Kita dedikasikan 10 hari untuk kita mendeklarasikan sebagai jemaat. Ini loh prioritas kita sebagai gereja. Mengenal Tuhan. Yang kedua, jadi seperti rusa ya. Jadi Paulus tuh mengatakan ini loh. Kamu tuh ngototnya tuh harus seperti ini. Seperti rusa yang merindukan air. Bapak Ibu kita tahu ya hewan rusa itu gak bisa minum dengan air yang mengalir gitu ya. Apalagi riak-riak dia gak bisa. Dia mesti tenang seperti air itu seperti bening gitu loh. Bisa berkaca. Nah baru dia bisa minum. Dan kita tahu rusa itu ya telinganya ini cepat. Dia bunyi snap langsung dia lari. Telinganya be attentive. Makanya karakter verse itu pertama sekali mengajarkan yang pertama diajar untuk anak-anak. Be attentive. Nih. Dan dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Dan pada waktu itu konteks daripada ayat ini. Daud sedang ada jauh dari Yerusalem. Daud sedang ada di dalam pengepungan dan dia mengalami tekanan sampai overwhelming. Udah sampai mau kayak orang mau kelelep. Tapi disitulah keluar ayat ini. Dia putuskan untuk mengatakan sekalipun keadaan ruwet di dalam sana. Tetapi Tuhan aku mau tenang, aku mau mendengar, aku mau be attend, aku mau taruh telingaku, menyendengkan telingaku pada engkau. Bahkan seperti Yesaya mengatakan setiap pagi aku mempertajam telingaku dan memberikan aku lidah seorang murid. Ambil waktu minimal 10 hari ke depan saudara. Dari 9 sampai 19. Setiap pagi jam 5. Be in the Zoom meeting. Dengar dan mari kita latih telinga kita untuk mendengar. Be attentive kepada Tuhan. Rindukan ini. Daud jauh dari konteksnya di Yerusalem sana. Rindu. Tapi dia mengatakan Tuhan aku puas dengan engkau. Saudara pulang dari Reconnect kemarin. Satu yang mengganggu saya adalah pernyataan Pastor Kong yang mengatakan, Kong, am I myself enough for you? Apakah aku sendiri ini cukup gak buat kamu? Atau merasa bahwa kamu itu cukup kalau gerejamu paling besar, kalau jemaatmu lebih dari 20.000, kalau ini dan kalau itu. If everything is gone, am I enough for you? Itu pulang saudara saya 1 bulan itu hati saya gelisah terus. Makanya kemarin di pertemuan doa. Saya share mengenai Jesus Unhurried Life. Step pace-nya kita bukan pace even marathon. Walk dengan Allah. Ming Tao itu yang pendeta China yang dipenjara 20 tahun. Ketika ada seorang mengatakan, apa kata yang menggambarkan Yesus kepada Bapak? Cuma satu dia bilang, a relax God. Relax. Tapi berhasil. Berjalan. Tidak gampang terprovokasi. Yesus terprovokasi oleh banyak hal. Dari keluarganya sekalipun diprovokasi dia. Tapi dia tetap tenang. Saudara masih ingat satu kali? Dia sampai didesak begini, maaf. Sampai didesak mau jatuh ke jurang. Tapi karena belum waktu Tuhan, dia gak jatuh saudara. Dia hilang malah. Saudara mesti percaya. Sekalipun kita terdesak, kalau belum waktunya Tuhan, Tuhan akan menyediakan perlindungan. Berikan kemuliaan kepada kita, haleluya.
Tujuan kita mengenal Allah itu harusnya melebihi keinginan kita mendalami firman. Bersyukur kita punya hati untuk membaca firman. Bersyukur kita punya hati untuk mempelajari firman. Tetapi dengar baik, itu harus cuma menjadi sarana kita mengenal yang sebenarnya firman itu adalah pribadi Yesus. Untuk apa kita punya banyak pengetahuan teologi, tapi akhirnya we fail to know Him. Itu tantangan kami yang berkutat di teologi, di ruang-ruang kelas teologi. Belajar banyak teologi. Bultmann, orang yang jago sekali at the end, mengatakan bahwa firman ini bukan firman Tuhan. Hanya berisi firman Tuhan Alkitab itu. Menyayangkan. Orang-orang menjadi liberal karena itu. Karena akhirnya nggak kenal pribadinya. Kita berkutat dengan firman Tuhan, tapi kita gagal mencapai pengenalan akan firman itu sendiri, yaitu Bapa. Logos yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Prioritas kita, hamba-hamba Tuhan, mari kita stretch out diri kita. Belajar lagi lebih dalam untuk mengenal firman itu. Mengalami firman itu. Mengizinkan segala keadaan hidup kita ini untuk membuat Kristus itu semakin nyata. Yang kedua, the power and the principles. Bukan cuma prioritas kita, tapi yang kedua dikatakan dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Jadi dari mana kuasa kita untuk bisa excellent? Hanya dari Yesus, dari orang yang sudah dilahirkan kembali. Dari kuasa Roh Kudus yang tinggal pada kita. Itu sumbernya kita. Ini enggak dia bicara kepada orang yang belum kenal Tuhan. Enggak. Dia bicara kepada jemaat. Hei jemaat, kamu udah berhasil. Pada awal-awalnya, sekarang ketika kamu sudah dikenal, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Ayo di dalam Kristus. Tapi yang kedua bukan cuma the power, jadi powernya datang dari kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Tapi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah kekuatan itu tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Tidak bisa kita sendirian lalu jadi rohani, lalu jadi excellent. Gak bisa. Kamu ngumpet di gua doa. Bukan jadi orang yang berhasil. Kalau tidak bertemu dengan orang-orang dan kamu layani. Bapak Ibu, kerohanian itu bukan di ruang hampa. Nanti ketika engkau ketemu di kontak, dan di situ engkau akan melihat kerohanian apa yang kau dapat di ruang doamu. Itu akan mulai kelihatan di sana. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mengenal Allah dalam pernikahanmu. Engkau memuliakan Tuhan dalam pernikahanmu. Dalam mendidik anak-anakmu. Gak akan pernah selesai. Mengenal Allah. Dan kekuatan ini bekerja dalam kasih. Sesuai dengan prinsip kebenaran firman. Prinsip firman yang teruji oleh waktu. Jadi saudara, saya mau mengajak kita semua. Ini salah satu komitmen kalau saudara mau lakukan. Ini saya belajar dari mentor saya. Yang setelah dia memimpin lebih dari 35 tahun. Dia bilang setiap tahun masuk tahun baru. Saya selalu kembali review kepada DK. Kepada dasar kekristenan. Dan saya ulangi lagi. Seperti saya ikut orang baru pertama bertobat. Saya baca lagi. Padahal dia pemimpin saudara. Dia founder salah satunya. Tapi dia kembali lagi. Dia tulis itu buku. Tapi dia terus visit lagi every year. Berapa di antara saudara yang melakukan ini? 5 tahun terakhir. Kecuali kalau saudara terlibat di dalam pelayanan DK atau HB. Bapak Ibu. Coba kembali lagi. Waktu saya tadi di ruang Pastor Andreas, saya lihat lagi. Saya bilang, wih. Dari judulnya aja saya udah langsung dapat sesuatu. Saya bilang, wow Koen, you know how to make the doctrine itu become very, very simple kepada orang yang baru pertama bertobat. Saya belum baca isinya saudara. Cuman daftar isi. Daftar isi. Tapi saya tahu bahwa susunan kalimat-kalimat itu adalah hasil perjalanan para
kontributor itu 35 tahun lebih. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Ya, saudara beruntung ya nanti kalau saudara ikut DK, saudara akan lihat jauh sekali lebih bagus. Tapi visitlah itu setiap, nah lumayan kan 10 hari ini kan. Ambil waktu, kembali lagi coba ulang. Renungkan dan isi lagi ulang. Saudara akan kagum saudara, pasti kagum. Believe me. Saya lakukan itu tiap tahun, masuk tahun ajaran baru. Ya, jangan seperti, karena saya dosen, jadi saya tahu. Kadang-kadang udah tahu nih mata kuliah, udah tahun-tahunan. Gak bisa saudara. Masuk setiap tahun, saya belajar lagi, saya cari lagi buku baru. Saya lihat lagi perkembangannya bagaimana. Supaya kemudian orang yang datang itu dia bilang, wow kemarin kita gak dapat ini. Kenapa yang sekarang lebih dapat? Ya karena sayanya berubah. Orang tua, jangan ngikut semata-mata apa yang engkau lihat daripada pendahulumu. Kalau ada sesuatu yang kau mesti perbaiki, perbaiki dan kemudian supaya anakmu diberkati, cucumu diberkati. Dan yang terakhir, progress and pressure. Hal ini memang kamu telah turuti. Nah saudara lihat, kamu sudah lakukan kok. Tapi kamu tahu juga, nah ini kata petunjuk itu baru dia mulai berubah. Dia gak pakai lagi kata kami minta, kami nasihatkan. Dia bilang kami perintahkan. Itu seperti komandan kepada anak buahnya. Kamu lakukan, kamu berontak. Dan akan ada konsekuensi. Dia bilang, sesuai dengan perintah-perintah yang telah kami berikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Enggak lain daripada ini. Untuk keunggulan rohani, ini sebuah, karena ini progres, berarti ini sebuah perjalanan seumur hidup. Tiap tahun kita akan bicara spirit of excellence, excellence in spiritual excellence. Itu tiap hari, tiap tahun sampai jemaat ini mencapai kedewasaan penuh. Tetapi yang kedua, yaitu ada tekanan, ada pressure. Apa pressure-nya? Adalah terus-menerus menjaga sesuai dengan yang diperintahkan menurut apostolic foundation. Makanya kenapa Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu kembali baca DK, kembali baca HB. Dalam puasa ini. Karena itu apostolic foundation jemaat ini. Seringkali kita bertumbuh berkembang, kita lupa dasar kita. Kita nggak visit lagi dasar kita. Sehingga ketika terjadi goncangan, Alkitab mengatakan banyak orang tak tahan uji. Kenapa? Karena mereka nggak ngelotok dengan dasar itu Bapak Ibu. Ngelotoklah dengan dasar fondasi rohani kau saudara. Sebagai jemaat MDC. Ini loh, ini penting. Apostolic teaching. Apa yang menjadi dasar gereja ini berdiri, visit itu setiap tahun. Kuasai dan berdiri di atas itu. Nah, antitesa gereja Tesalonika itu gereja Korintus. Kalau Tesalonika ini, gerejanya udah miskin, susah, banyak mengalami aniaya. Korintus sebaliknya, gereja yang kaya, penuh dengan karunia-karunia rohani, banyak pembicara-pembicara top. Tapi apa yang terjadi? Hancur. Karena 3 hal. Ini penghambat spiritual excellence. 1, penyembahan yang tercemar. Banyak karunia rohani tapi tidak ada kerendahan hati. Ibadah jadi kacau. Masing-masing menonjolkan karunia rohaninya. Akhirnya bilang orang gila ini kali semuanya. Makan. Di mana penetapan perjamuan diajar? Di Korintus. Karena mereka kumpul. Wah makan seenaknya. Rakus. Enggak jadi kesaksian. Ribut satu sama lain. Perpecahan. Aku Apolos. Aku Paulus. Aku Yesus. Paulus bilang emang Yesus terpecah-pecah. Aku dinominasi ini. Aku dinominasi itu. Penyembahan yang tercemar. Sehingga ketika kita datang ke dalam gereja. Kita juga datang dengan mindset yang salah. Kita bandingkan kita dengan orang lain. Penyembahannya parah ini lebih bagus gereja ini. Dan seterusnya. Yang kedua, membiarkan dosa dan penyelewengan dalam jemaat. Ada homoseksualitas. Ada pernikahan yang kacau di sana. Ada penyelewengan rohani. Ada
Ketidakurusan dan kesombongan, satu sama lain menyombongkan dirinya. Aku mata, kamu apa? Kamu cuma kaki, kamu cuma ini. Aku lebih kaya daripada kamu. Dan dibiarkan dalam jemaat. Hancur jemaat itu. Dan yang terakhir, pengaruh pengajaran palsu. Orator-orator ulung itu datang dengan elekuensi, dengan kefasilidahan mereka. Sehingga Paulus kelihatan kayak orang bodoh di sana. Tapi apa yang dikatakan Paulus? Aku datang dengan kuasa firman. Dengan kuasa rohani yang mengubah orang-orang. Bukan dengan kefasihan lidahku. Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran sesat seperti prosperity gospel. Membuat kita jadi malas. Membuat kita cuma mencari jalan pintas. Mau cepat kaya, mau cepat sukses, mau cepat menjadi besar. Dengan klaim-klaim dan akhirnya kita pakai kuasa yang jahat dari dunia ini untuk menjalankan gereja. Bapak Ibu, Campbell Morgan mengatakan begini. Penganiayaan bagi orang Kristen itu adalah taktik iblis kedua saja. Saudara mau tahu yang pertama? Materialisme. Buat gereja fokus kepada uang, kepada kekayaan, kepada barang-barang mewah. Sebagai wujud keberhasilan mereka, mereka sudah hancur. Gereja kalau dianiaya seperti di Cungko, mereka selalu mengatakan we are a bamboo Christian. Makin dipotong, makin banyak saudara. Makanya Gandhi mengatakan begini kepada orang Kristen. Kepada pemimpin-pemimpinnya pada awal merdeka. Jangan aniaya orang Kristen, diemin aja mereka, diemin. Mati sendiri kok, berantem sendiri mereka nanti karena kekayaannya. Sampai tahun 80. Baru mulai, Sikh itu mulai menganiaya, mulai membombardir orang-orang Kristen. Di situ muncul hamba-hamba Tuhan besar. Sandhu Surdal Sevaraj, Sandhu Sundar Singh. Orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Aniaya. Bapak Ibu hati-hati dengan materialisme. Spirit penyesatan yang merusak gereja Tuhan. Hati-hati dengan ini. Dan saya mau tutup dengan kisah ini. Tim musik boleh naik. Jonathan Edwards kita tahu sebagai bapa kegerakan spiritual, kebangkitan rohani di Amerika. Second Great Awakening. 1700. Dan dia adalah orang yang sangat excellent di dalam mempelajari firman. Dia bukan orang yang menggebu-gebu seperti saya. Jonathan Edwards menggembalakan jemaat yang cukup berpendidikan, cukup kaya, aman hidupnya selama 23 tahun. Berpendidikan, intelektual jemaatnya dia. Tapi setelah 23 tahun melayani sebagai gembala. Bapak Ibu, Jonathan Edwards ditendang dari gereja itu. Dibiarkan di pinggir jalan. Sampai anak-anaknya bilang, Papa, kita melayani Tuhan cuma dapat begini ya Pak. Gak dihargai sama sekali. Dimiskinkan. Tapi Jonathan Edwards gak menyerah. Dia bilang, this is the pressure of knowing God. Anak umur 17 tahun, pada waktu itu 17 tahun dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan mengatakan, kerinduanku yang terbesar adalah mengenal Tuhan. My devotion is to be holy dengan Tuhan. Wow. Dan dia lakukan semua. Cuma dapat itu saudara, ditendang keluar dari jemaat. Saudara tahu kenapa? Karena dia bilang begini setiap kali perjamuan kudus. Barang siapa yang masih belum bertobat, bertobat kamu hari ini. Jangan kamu ambil perjamuan kudus kalau kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya karena itu para pimpinan mengatakan, hei kamu jangan ngomong begitulah. Malulah nanti orang-orang yang pintar-pintar, orang kaya itu. Yang belum hidupnya masih belum gak karu-karuan. Kamu suruh mereka bertobat sebelum ngambil perjamuan kudus. Akhirnya di vote out, dia keluar. Pergilah dia ke satu tempat di utara daripada Northampton. Cuma 16 orang, 16 kepala keluarga. Dari 200-an yang cukup besar. 16 kepala keluarga. Dan orang Indian pula yang pendidikannya aduh jauh. Sementara dia orang yang luar biasa berpendidikannya. Excellent. Dan dia mulai ajarkan semua yang terbaik ini. Dengan hal yang sederhana. 2 tahun, 3 tahun kemudian. Dia mulai khotbah. Saudara tahu dia khotbah?
Bukunya itu Sinners in the Hand of the Angry God. Pendosa di tangan Allah yang murka. Tuh sudah tahu waktu dia baca. Dia nggak khotbah kayak gini. Dia khotbahnya kayak gini. Matanya kacamata udah tebel, udah kayak pantat botol, saudara. Dia baca. Semua waktu dia baca begini, orang-orang mulai jungkir-jungkir, orang-orang mulai teriak-teriak, orang-orang mulai bertobat. KKR yang terjadi dalam Great Awakening bukan karena orang yang hebat fasih lidah. Saya nggak bilang bahwa itu nggak boleh. Tapi Edward bukan orang kayak gitu. Dia tidak mau menjadi yang lain. Dia cuma baca dan baca dan baca dan baca. Orang-orang pada bertobat semua. Bapak Ibu, spiritual excellence melewati juga proses pemurnian dan bersedia kehilangan. Dan akhirnya Paulus mengatakan kepada Timotius, perhatikanlah semua itu. Supaya kamu hidup dan orang melihat kemajuanmu. Spiritual excellence-mu itu, spiritual progression-mu itu nyata. Dan karena kita terang Bapak Ibu. Terang itu kita nggak perlu jadi center-center begini. Saudara lihat itu stained glass, kaca yang ada gambarnya itu, yang kaca warna-warni di gereja tua. Satu kali waktu terjadi satu pandemik di daerah Eropa, gelap semuanya. Pendeta ini cuma disuruh menyalakan lilin di gerejanya. Dan orang-orang yang datang sudah dalam kondisi yang sudah despair, yang sudah patah semangat. Lihat di tengah-tengah kegelapan musim dingin, mereka lihat kaca itu. Dan di situ ada gambar Yesus menopang domba itu. Lalu ada gambar lain, orang Samar yang baik hati. Dan masing-masing mereka lihat dan akhirnya mereka mulai datang ke gereja. Mulai mereka berdoa mencari Tuhan. Dan akhirnya gereja jadi besar di tengah-tengah kondisi yang berat. Bapak Ibu, we are called to reflect the glory of God. Reflect, memantulkan kemuliaan Tuhan dari pengenalan kita akan Allah. Gak usah kita kumbar-kumbar saudara, tapi orang memantulkan itu dan orang akan lihat. Seperti stained glass itu, engkau memancar dan orang akan datang ke rumahmu. Boleh kita bangkit berdiri Bapak Ibu.